Amin. Salam saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang dua jenis orang atau dua jenis manusia. Dua jenis orang menurut perspektif Alkitab atau menurut kacamata iman Kristen. Jadi dua jenis orang ini dilihat dari kacamata Alkitab atau perspektif iman Kristen. Yang pertama itu orang yang sudah dalam kawasan Tuhan. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan jiwa seseorang itu. Jadi ada orang yang memang sudah dalam desain Tuhan, format Tuhan, orang ini harus saya selamatkan. Memang mereka membutuhkan respon manusia, tapi orang ini sudah ada di dalam kawasan Tuhan. Jadi orang tadi sudah tahu kebenaran. Maka orang yang sudah tahu kebenaran, kalau hidupnya main-main, itu biasanya tersiot-siot lagi. Yang tahu mengetahui kebenaran aja tersiot-siot. Jadi orang yang sudah dalam kawasan Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Justru masalah itu selalu bertubi-tubi. Tuhan izinkan penderitaan, kesusahan-kesusahan itu di program Tuhan, didesain Tuhan untuk memurnikan iman itu, untuk memurnikan karakter orang itu. Jadi kalau saya menyadari hidup saya banyak pergumulan, ya anak saya 5, ya sebagai hamba Tuhan full time, saya menyadari bahwa hidup saya ini harus bergantung sepenuhnya di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5b, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak akan berani sembarangan. Semakin hari semakin tua, saya semakin bergaul intim dengan Tuhan, membaca Alkitab. Karena dengan jalan itu hidup saya selalu ada di dalam kawasan Tuhan, di dalam program rencana Tuhan. Nah, orang banyak nggak tahu itu, sudah Kristen sekian lama, tapi hidupnya masih sembarangan. Ini jenis orang yang, jenis kedua itu orang yang di luar kawasan Tuhan. Tuhan membiarkan seseorang hidupnya menurut kehendak sendiri, yaitu memuaskan keinginan daging segala hawa nafsunya, mau-maunya sendiri, maunya awak dhewe. Orang Surabaya itu mau-mau sendiri, mau-maunya sendiri. Gua nggak peduli, ke gereja jalan terus, tapi dosa berbuat dosa jalan terus. Hidupnya sama saja dengan anak-anak dunia, hidupnya sami mawon dengan anak dunia. Itu tetap begereja, tubuhnya begereja, tapi rohnya itu sudah di luar kawasan Tuhan. Ini bahaya sekali. Ini orang mengalami pasivitas rohani. Walaupun secara fisik dia aktif ke gereja atau bahkan melayani, bahkan menjadi hamba Tuhan, tetapi rohaninya sebenarnya mati. Ini orang-orang yang ditipu kuasa gelap, ya. Jadi saya akan membahas yang jenis pertama, orang yang hidup di dalam kawasan Tuhan, di dalam program rencana Tuhan. Kita buka Wahyu 3 ayat 19. Pak Agus tolong lihat khotbah saya tadi. Wahyu 3 ayat 19, yang bawa Alkitab. Wahyu 3 ayat 19. Ya, kita baca sama-sama. Kalau sudah katakan amin. Wahyu 3 ayat 19. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita ulangi lagi, 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat ini berlaku untuk orang-orang yang mau hidup dipimpin roh Tuhan, orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, orang-orang yang hidupnya bukan mau-maunya sendiri, orang yang berusaha melakukan kehendak Tuhan. Jadi ayat ini berlaku orang-orang yang memang ada di dalam kawasan Tuhan. Jadi kalau dia macam-macam dihajar Tuhan, Tuhan tahu kapasitas orang ini. Kalau saja gaji 5 juta, orang ini masih setia sama istri, setia sama pasangannya. Gaji 10 juta udah mulai macam-macam, gaji 50 juta itu ditinggal pasangannya, pasti cari wanita lain. Jadi Tuhan itu tahu. Jadi didesain orang itu memang dibikin pas seperti itu agar dia mencari Tuhan. Saya menyadari, saudara. Jadi kalau saudara belum dipercayakan rumah, belum dipercayakan uang, gaji naik, gaji besar, masih kebutuhan dalam kawasan kebutuhan sehari-hari, itu saudara mengucap syukur, ada rencana Tuhan di balik itu.
Roma 8 ayat 28, semua Tuhan bekerja semua yang terjadi. Jadi saudara tetap percaya. Saya juga bicara, Tuhan, kalau kau belum saya mempercayakan ini ya Tuhan, pasti Tuhan ada maksud. Tapi anak Tuhan juga nggak boleh gigi mongso. Orang Jawa itu apa gigi mongso? Ada yang tahu orang Jawa gigi mongso? Tahu dulu. Tahu gigi mongso itu memaksakan diri. Belum saatnya dia punya itu, dia paksa itu, akhirnya hancur-hancuran hidupnya. Saya nggak ingetin, kalau kamu tahu target itu hanya mobil, vario, motor, jangan beli mobil, malah ngambil mobil, akhirnya repot sekali kan. Kasihan. Barang siapa yang dikasih itu tegur aja, termasuk saya. Saya ini pernah berbuat kesalahan fatal sekali. Saya bicara sombong, meremehkan, akhirnya dihajar Tuhan sampai hari ini saya sudah minta maaf, minta ampun, tetap itu resiko saya tanggung sampai hari ini, itu rahasia. Karena kesombongan saya. Hajar Tuhan sampai hari ini. Walaupun pulang-pulang sambil ketemu Tuhan, dan minta ampun, ampunilah kesalahan saya, perkataan saya yang menyakiti hati Tuhan, akhirnya dihajar Tuhan. Jadi orang yang dikasih Tuhan itu ditegur, dihajar, karena hatimu bertobat. Ini kebalikan orang-orang Kristen yang mau hidup semau dewe, ke gereja jalan terus, dosa berjalan terus, kompromi dengan dosa jalan terus, nggak pernah ditegur. Itu bahaya sekali itu. Kan orang-orang banyak kan sukses, jalan-jalan ke luar negeri, kumpul sebulan sekali keluarga, anak cucu makan di restoran, euforia. Detik-detik terakhir mau ajal menjemput dia, udah nggak ada keselamatan, dibiarkan Tuhan, dia sukses, semua sepertinya baik-baik aja, nggak ada masalah, tapi dibiarkan Tuhan. Kan orang-orang yang korupsi seperti itu kan, bukan haknya diambil, udah tahu rakyat menderita, yang penting gaji saya naik, itu dibiarkan Tuhan. Itu Tuhan nggak akan menghajar, menegur orang-orang yang keluar di kawasan Tuhan itu, ya. Orang yang dalam kawasan Tuhan itu yang kedua itu Roma 8 ayat 29. Mari kita baca Roma 8 ayat 29, cepat saja saudara. Roma 8 29 sudah. Roma 8 29. Sebab kita baca sama-sama 1 2 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu apa? Menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus itu yang sulung tuh kakak kita. Jadi kita ini saudaranya Yesus, karena Yesus taat melakukan kehendak Bapa selama hidupnya, hanya hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Maka aku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4:34. Jadi orang-orang ini sudah didesain Tuhan. Makanya orang-orang yang hidup mengikuti jejaknya Kristus, yang didesain serupa dengan Kristus, itu berat sekali. Karena memang orang-orang yang di dalam program desainnya Tuhan, kawasan Tuhan itu pasti akan mengalami aniaya, penderitaan, supaya dia semakin sempurna, dia akan dimuliakan Tuhan di kerajaan surga. Ya, tetapi saya bicara seperti ini juga capek juga, nggak digubris juga, masa bodoh. Padahal ini pelajaran yang sangat penting. Saya untuk memasuki kawasan desainnya Tuhan, saya harus tidak boleh kompromi dengan dosa. Saya harus memiliki persekutuan intim dengan Tuhan. Saya harus belajar peka mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi saudara didesain di program Tuhan untuk serupa dengan putranya Yesus tadi. Jadi masalah-masalah itu, kejadian itu menunjukkan kualitas saudara. Waktu saudara dikianati, waktu saudara ditipu, waktu saudara direndahkan, gimana reaksi saudara? Waktu saudara punya uang dipinjam nggak dipulangi, gimana reaksi saudara? Tuhan tahu. Kadang-kadang Tuhan memang sepertinya nggak mau mendengar doa kita. Tuhan lebih tertarik mengubah karakter kita. Makanya kalau berdoa, saudara jangan
selalu pakai pikiran sendiri. Kadang-kadang orang Kristen berdoa rata-rata mau-maunya sendiri, padahal doa itu dialog dengan Tuhan, menyamakan persepsi kita, persepsi Tuhan, maunya Tuhan itu apa. Coba kalau saudara berdoa, menyembah, nyanyi, ya Tuhan maunya apa, apakah saya sudah kau dapati berkenan di hadapanmu. Tuhan, saya sadar saya sering gagal di akhir hidup saya ingin menggenapi rencanamu, menjadi pribadi yang berkenan, tapi saya sering gagal. Tuhan tolong, kalau saya doa sama anak-anak, minta hati mengasihi Tuhan ya, minta hati mengasihi Tuhan lebih dari kesusahan penderitaan kita. Saya nggak cerita, karena Tuhan tuh tahu. Jadi itu kamu kalau berdoa itu duduk diam di kaki Tuhan, dibangunkan jam 3, setengah 2, jam 4 itu kamu tuh coba tanya Tuhan, apakah saya ini sudah menjadi pribadi yang berkenan enggak? Apakah saya ini sudah ada di dalam kawasan Tuhan? Matius 25 ayat 9. Kita baca sama-sama. Ini masih dalam kawasan orang yang di dalam Tuhan ya. Matius 25 ayat 9. Mari kita baca. Cepat saja saudara. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dalam perikop itu talenta, padahal ini bukan talenta, salah saya belajar sekian lama ya. Itu kemampuan seseorang bagaimana bisa mengembangkan bakatnya untuk bergaul dengan Tuhan. Jadi orang yang mempunyai pergaulan dengan Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, berdoa rajin ke gereja cari Tuhan, itu ditambah-tambahkan. Semakin orang tadi cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan, Tuhan menyatakan berkat mujizatnya semakin bergairah. Tetapi orang-orang yang semau gue ke gereja jalan terus, dosa jalan terus, cuek, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, nontonnya HP setiap hari, TikTok setiap hari, itu rohaninya itu kering saudara. Tapi rata-rata memang di gereja itu hanya Kristen penggembira doang. Jemaat itu hanya merayakan rame-rame, nyanyi-nyanyi Kristen tradisi, itu nggak mengubah sikap hidup. Jadi ini orang yang kerohaniannya Tuhan percayakan, orang tadi semakin sungguh-sungguh, Tuhan tambah-tambahkan. Coba perhatikan orang-orang yang cinta Tuhan, rajin ke gereja, mereka yang mau bergaul dengan Tuhan itu semakin cinta Tuhan. Sedangkan orang-orang yang abal-abal ya, yang semau gue, itu juga rohaninya kering seperti itu. Orang-orang seperti ini juga tidak pernah mengalami dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau orang semakin cinta Tuhan, biasanya Tuhan menambahkan gairahnya. Karena orang yang harus kebenaran, Tuhan akan memuaskannya. Orang yang suci dia akan melihat Tuhan. Jadi kalau saya bicara gini capek juga. Orang nggak ngerti, saya yang penting ke gereja seminggu sekali, ya yang penting setor muka sama pendeta di gereja. Tapi gairah kasmarannya dengan Tuhan itu nggak ada. Jadi Kristen-Kristen itu ada di otak bawah sadarnya, lah nanti saya mati ya pasti masuk surga, selamat. Ya, masa bodoh, usah mati di belakangan. Ya, dan orang-orang seperti ini sebenarnya mengalami kematian rohani. Dan Tuhan di kitab Wahyu, orang-orang yang nanti berjumpa dengan Tuhan itu orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan, orang-orang yang menjaga cinta kasih mula-mulanya dengan Tuhan. Saya nggak tahu ya grafik saudara mencintai Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita tahu dunia semakin hari semakin tidak bertambah baik, bahwa dunia ini bukan tempat pelabuhan kita. Berapa lama nikmatnya hidup ini? Kita nggak lama saudara. 70, kalau buat 80, Mazmur 19, 10 itu teori, nggak sampai 70 kok, saya udah 60. Kalau saya nggak sungguh-sungguh mau apa? Anak cucumu yang cantik, ponakanmu, ATM-mu, sawitmu itu akan kamu tinggalkan kok. Semua akan masuk ke liang 1,5 meter kok, apa sih yang dibanggai?
kebanggaan kita itu mengenal pribadi Tuhan, bergaul dengan Tuhan, agar ruang gerak ibadah kita nggak sia-sia. Jadi kalau orang mau mengalami di dalam kawasan Tuhan, tetap eksis di dalam rencana Tuhan, dia harus membaca Alkitab, membaca firman Tuhan itu berpasal-pasal, karena iman timbul karena dengar firman Tuhan. Jangan hanya di gereja doang. Yang kedua, dia memiliki persekutuan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, dia harus memiliki komunitas dengan anak-anak Tuhan yang sehat rohaninya. Karena banyak orang Kristen belum tentu sehat rohaninya, saudara. Saya aja masih berjuang, ya. Ya, prinsip yang orang yang kedua menurut perspektif iman Kristen, orang yang di luar kawasan Tuhan itu, Tuhan membiarkan seseorang itu hidupnya menurut kehendak sendiri, yaitu memuaskan keinginan daging segala nafsunya. Roma 1:28-32, ya, ayat terakhir, ya. Roma 1 ayat 28 sampai 32. Ya, kita akan baca sama-sama Roma pasal 1 28 32. 1 2 3. Dan karena bersama-sama 1 2 3. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kewasikan. Mereka adalah pengumpat, memfitnah, membenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya, itu agar tidak taat kepada orang tua. Jadi anak-anak muda di gereja ini, saudara harus menghormati orang tua saudara. Sekalipun orang tua saudara salah, saudara nggak perlu maki-maki. Ya, ya. Ini orang-orang rajin ke gereja, merasa Kristen, tapi hidupnya masih sama dengan anak-anak dunia, masih menghalaskan segala cara, baik urusan uang, baik urusan memperlakukan sesamanya, urusan seks, itu masih mau-maunya sendiri. Ini Tuhan membiarkan. Tuhan mungkin sudah ngomong, ya, melalui Roh Kudus, jangan, tapi orang ini mengeraskan diri. Ya, nanti di akhir hidup kita Tuhan akan tahu siapa diri kita. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, penginjil itu hanya mengingatkan bahwa bukti kita mengasihi Tuhan itu kita rela dididik, diajar, dan ditegur Tuhan demi kebaikan hidup kita serta demi kekekalan kita. Nasib kekal kita ditentukan sekarang ini. Saudara, apakah sudah hidup di dalam kawasan Tuhan? Apa hidup di luar kawasan Tuhan? Ciri orang yang hidup di dalam kawasan Tuhan itu hidupnya itu memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, tidak semau-maunya. Dalam setiap pikiran, perkataan, keputusan kita harus selaras, presisi dengan Tuhan. Itu berat. Memperlakukan terhadap sesama, urusan dengan tanah, keluarga, warisan, itu lihat aja itu pelakuannya itu. Saya sudah melihat kok, walaupun dia hamba Tuhan, tapi kalau urusan harta itu, wah, mengerikan sekali. Kejiannya nggak ketulungan. Kalau urusan harta, uang, warisan, ya, saya itu dari umur berapa saya melihat. Saya sebenarnya itu sudah frustasi melihat kehidupan orang-orang Kristen. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kita, ya, banyak dipanggil, sedikit yang pergi. Berjuanglah masuk ke tempat yang sempit itu, karena lebar itu banyak yang masuk, itu yang binasa itu banyak. Apalagi dunia ini semakin jahat. Dunia gadget itu mengerikan sekali. Itu sudah menggantikan Tuhan. Sebenarnya kita harus 24 jam itu kita harus terus dengan Tuhan, baca Alkitab, mendengarkan firman. Tapi nggak cukup. Yang benar itu saudara baca Alkitab, suaranya dikencengin, 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Nanti Roh Kudus itu bicara dengan saudara. Karena iman timbul karena firman Tuhan. Itu orang-orang yang masih menghormati Tuhan. Saya nggak tahu berapa saudara mencintai Alkitab itu.
Saya nggak tahu berapa lama saudara duduk diam di kaki Tuhan. Saya nggak tahu lingkungan saudara itu lingkungan yang gimana. Kalau lingkungan nggak membangun iman itu nggak perlu saudara. Reuni itu nggak perlu. Reuni kalau cuma sombong-sombongan nggak perlu. Penunjukan saya sukses, ya semua orang tidak seperti itu sih. Terus kalau orang yang bukan di dalam kawasan Tuhan itu, Tuhan membiarkan pikirannya itu, membiarkan kehidupan dia itu semau-maunya itu, memuaskan hawa nafsu, ya, itu mau-maunya sendiri. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus menyalibkan dari segala hawa nafsu. Jadi saya pernah berbuat salah, dihajar Tuhan sampai hari ini saya udah nangis-nangis minta maaf tiap malam, tetap itu resiko saya tanggung. Itu rahasia saya. Tuhan itu sayang banget sama saya. Dihajar Tuhan karena kesalahan saya ngomong, saya ceroboh ngomong sombong, dihajar Tuhan sampai hari ini. Jadi barang siapa yang kukasih tetap ku hajar. Tapi saudara bersyukur kalau saudara salah, ada merasa salah, ada rasa takut, itu masih normal. Saudara bukan hak saudara ambil. Saudara salah ngomong kok tadi saya ngomong seperti itu ya, ada rasa belas kasihan. Nah itu Roh Kudus masih bicara. Tapi kalau saudara berbuat salah, sudah tidak ada teguran, ini perlu dipertanyakan, tidak ada rasa takut. Karena Tuhan menghajar mendidik orang yang dikasihnya selagi masih hidup di bumi, supaya dia tidak dihajar dengan anak-anak dunia, tidak menerima upah dosa ini dunia ini loh. Itu orang-orang di luar Tuhan, tidak mengalami penderitaan aniaya bersama anak dunia. Karena kita harus taat kepada Bapa segala roh, kata Ibrani, yang mendidik kita untuk kekekalan. Sedangkan Bapak kita mendidik kita sampai 70. Sedangkan Bapa penuh roh, Bapa segala roh itu mendidik kita sampai kita masuk di dalam kehidupan yang akan datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi biarlah kita jujur. Apakah kita masih ada di dalam ranah kawasan Tuhan? Kalau ada ranah dalam kawasan Tuhan, kita salah dikit pun dihajar saya. Jadi Tuhan berbicara melalui kejadian-kejadian hidup yang saudara alami. Apakah Tuhan tidak berbicara masalah ekonomi? Itu Tuhan berbicara. Kenapa ekonomi saya buruk terus, itu susah terus? Tuhan itu sedang berbicara. Kenapa saya belum menemukan jodoh? Itu Tuhan sedang berbicara. Kenapa saya belum punya rumah? Tuhan ada yang perlu Tuhan sampaikan. Kejadian-kejadian hidup yang saudara alami itu Tuhan mau berbicara. Kalau saudara bertanya duduk diam di kaki Tuhan, pasti Tuhan mengasih tahu. Tapi kalau orang yang dalam kawasan kedua semua baik-baik aja, nggak pernah ditegur, berbuat dosa, tapi semua nyaman-nyaman, lah aku sudah nggak bicara lagi. Aku udah nggak bicara. Saya nggak bicara seperti itu, saudara. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini, dua jenis manusia, dua jenis orang yang satu ada di dalam program rencana Tuhan, orang-orangnya akan diselamatkan. Tuhan tidak memberikan anak-anaknya jatuh di dalam dosa. Rohnya selalu mengejar. Kalau orang itu di dalam kawasan Tuhan, kalau dia macam-macam, pasti dihajar Tuhan sampai dia bertobat. Tapi dalam stadium tertentu, anak Tuhan berbuat salah, ditegur berkali-kali, nggak mau bertobat, udah itu masuk dalam kawasan orang-orang dunia ini akan dibinasakan. Jadi keselamatan itu bisa hilang. Kalau anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan, kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, berbuat dosa terus menerus, tidak pernah mau bertobat. Akhirnya Tuhan lepas tangan. Tuhan tidak pernah mengubah karakter kita kalau kita sendiri tidak pernah mau bertobat. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara.